karena saya kebetulan juga jadi dokter, jadi tahu ternyata tumor atau kanker itu sebegitu ganasnya kalau orang sudah terkena. Jadi saya pernah izin sama dosen saya. Saya tanya-tanya, saya keliling di rumah sakit, saya konsul ke dokter, ke profesor onkologi. Banyak yang bilang kalau itu nggak bisa bertahan lama. Kebetulan orang tua saya sendiri, jadi saya gimana caranya mencari literatur, mencari pengobatan untuk bapak ini bisa sembuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan. So, welcome to Cancer Survivor and this is their story. Oke, untuk episode kali ini saya akan mulai dengan sedikit permainan. Jadi di sini di episode kali ini kita sudah kedatangan ada Pak Taufik ya dan Mas Thorik. Pak Taufik dan Mas Thorik kita belum kenalan, tapi mungkin sebelum pendengar berkenalan lebih lanjut dengan Pak Taufik dan Mas Thorik, ini saya mau ajak Pak Taufik dulu nih untuk main This or That. Jadi saya akan kasih mungkin 2 kata atau 2 kondisi gitu. Bapak boleh pilih mana yang lebih Bapak sukai gitu. Ya. Ya nih Pak Taufik, pilih kopi atau teh? Teh. Lebih suka ngeteh ya Pak ya. Musik atau buku? Musik. Oh, pendengar musik ya Pak. Pantai atau gunung? Gunung. Pernah naik gunung waktu masih muda mungkin? Pernah, masih bisa. Kelihatan dari postur tubuhnya ya, suka olahraga ya Pak. Masih sehat enggak. Dulu suka naik gunung ya saat masih sehat. Pilih momen bersama keluarga, makan bareng di rumah gitu ya, atau jalan-jalan keluar? Sama makan keluar, bukan di rumah aja ya. Cari tempat makan yang lagi populer gitu ya Pak. Bapak dalam menjalani hidup ini cenderung optimis atau ya realistis? Optimis. Apa ya pengalaman gitu atau hal dalam hidup Bapak yang mencerminkan bahwa Bapak itu lebih memilih menjalani hidup dengan optimis, Pak? Karena semangat bermaju. Ada pernah momen apa yang Bapak jalani gitu dan Bapak memilih untuk optimis dibanding sebenarnya kalau mau realistis mungkin pilihannya beda gitu? Optimis itu kan harus bermaju, bersemangat. Bagaimana anak-anaknya itu bisa semakin berkarir, jadi bisa optimis ke sana. Pak Taufik yang optimis ini merupakan seorang penyintas kanker lidah ya Pak ya. Di sini Pak Taufik ditemani oleh Mas Thorik, anak saya, yang kebetulan seorang dokter gitu ya. Nah Mas Thorik, ini tadi kita sudah selesai main sama Pak Taufik, saya juga mau main-main sama Mas Thorik, tapi sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak sih Mas Thorik nih sebagai dokter, kanker lidah itu sebenarnya sih apa gitu? Sebelumnya Pak ya, saya pernah wawancara dengan penyintas kanker payudara gitu, kanker otak. Cuma baru Pak Taufik nih gitu yang merupakan penyintas kanker lidah. Saya mau tahu dong kanker lidah itu mungkin berapa persen orang yang merupakan penyintas kanker lidah di Indonesia gitu. Terus kemudian tingkat survivornya gitu dari sudut pandang dokter. Gimana Mas Thorik? Kalau kanker lidah sendiri itu kan dimana kan kanker itu sel-sel ganas, kan kayak tumor itu kan dibagi 2, ada tumor jinak sama tumor ganas. Nah kalau kanker itu kan udah masuk di tumor ganas. Tumor yang ganas. Nah orang kalau terkena tumor atau kanker ini itu bisa di mana aja, kadang di payudara, kadang di lidah atau di paru-paru. Nah kebetulan kasus-kasus di lidah yang saya baca itu jarang yang ditemukan di Indonesia. Yang paling banyak itu di payudara, di kanker serviks. Nah itu yang, dan juga di paru-paru. Nah itu yang paling banyak di Indonesia. Di Indonesia ini 3 itu ya. Nah, kebetulan waktu saya baca di literatur itu lidah itu jarang dan banyak sekali kayak di dunia medis ada nama istilahnya prognosis. Prognosis itu akhir dari penyakit itu. Nah kebanyakan prognosisnya dubia et malam atau jelek, buruk. Jadi
Makanya dari itu kebetulan orang tua saya sendiri, jadi saya gimana caranya mencari literatur, mencari pengobatan untuk bapak ini bisa sembuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan. Oke, tadi saya janji mau main-main sama Mas Torik. Kita mau main namanya Jalan Kenangan. Waduh, jalan kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan. Ada seorang ayah dan anak gitu. Saya pengen pendengar itu ikutan menyusuri lorong-lorong memorinya Mas Torik tentang ayahnya. Gitu. Jadi bisa diingat-ingat mungkin pertanyaan pertamanya, apa sih kenangan masa kecil yang paling hangat tentang ayah? Manggilnya ayah atau bapak? Bapak. Tentang bapak berarti. Ya momen sama bapak ini, ya kan saya kan meskipun saya kan jauh. Ketika saya melakukan pendidikan yang jauh. Jadi dari SMP itu saya sudah antar rumah sama sekolah itu jaraknya 16 kilo. Jadi momen-momen yang dengan bapak itu meskipun sekolah saya jauh, setiap pagi itu selalu diantar dan pulang selalu dijemput. Jadi ada momen berdua di dalam mobil yang ngobrol. Ini mohon dengan maaf, Mas Torik sama bapak domisilinya di satu rumah di Gresik. Di Gresik. Dan tapi gitu ya. kebetulan sekolahnya jauh di dan selalu kota. bapak antar ya. Iya. Jadi sepanjang perjalanan ke sekolah kadang ngobrol gitu, kadang bapak cerita. Itu kenangan yang paling diingat sama Mas Torik. Oke. Yang kedua, saat tahu bapak sakit kanker lidah, apa yang pertama kali Mas Torik rasakan sebagai anak? Ada perasaan apa yang masih teringat gitu saat tahu bapak divonis sakit kanker lidah? Ya ketika saya tahu pas waktu bapak di biopsi kan itu hasilnya tahu, oh ternyata itu tumor ganas pada lidah. Jadi saya langsung kaget karena saya kebetulan juga jadi dokter, jadi tahu oh ternyata tumor atau kanker itu sebegitu ganasnya kalau orang sudah terkena. Jadi saya waktu saat itu kan masih kuliah di FK situ. Jadi saya sangat bingung sekali. Bahkan saya pernah izin sama dosen saya. Saya tanya-tanya, saya keliling di rumah sakit, saya konsul ke dokter, ke profesor onkologi. Nah itu kebanyakan banyak yang bilang kalau itu nggak bisa bertahan lama. Jadi saya sempat bingung. Jadi saya sempat ya hampir putus asa kenapa? Ya mosok saya bentar lagi nggak punya orang tua. Jadi waktu itu saya bingung, saya keliling, saya tanya keluarga saya ini, jadi ya saya sempat izin 1 minggu nggak kuliah, gimana caranya untuk mencari pengobatan untuk bapak. Itu kejadiannya berapa tahun yang lalu? Itu waktu 2018. Iya. Berarti hampir 7 tahun yang lalu ya. Kalau yang saya pernah baca tingkat survivor sakit kanker lidah ini boleh dikoreksi ya. Yang bisa melewati 4 tahun itu hanya sekitar 12% gitu ya. Berarti ini Bapak termasuk yang luar biasa ya Pak ya. Sebenarnya saya masih main sama Mas Torik, tapi saya mau nanya sama Bapak. Berarti Pak gini, kalau tadi aja Mas Torik sudah berpikir berarti sebentar lagi saya bisa jadi gitu ya kehilangan ayah, kehilangan bapak. Kalau bapak saat itu apa yang bapak pikirkan gitu? Itu pasti kan vonis yang berat ya Pak ya? Saya berusaha semangat bagaimana saya bisa sembuh dan lama-lama saya beristirahat bahwa hidup dan mati Allah semua yang menentukan. Saya berusaha semaksimal mungkin. Anak saya yang berusaha, saya juga sebenarnya harus nanti sudah berusaha beristirahat semalam dulu apa menghindari apa lagi. Tapi dari istri, dari anak, saudara itu semua mendukung. Terus kamu harus semangat, Jadi saya sudah masuk dulu, saya itu sudah saya begini semua hendak Allah. Saya pasrah, tapi saya tetap semangat, saya tetap berusaha bersama anak saya rasul. Jadi saya nggak pernah memberhasilkan saran dokter saya anak saya semua.
Terus sama saudara saya dianjurkan ke Pak Wasisto sini. Habis itu anak saya yang ngurusin semua. Apa-apa itu masuk ke HP-nya anak saya. Yang ngurusin Mas Torik Pak, semua ya. Kami harus bersih Pak, kami harus bersih. Saya saat apa yang diperintahkan sama Pak Wasisto sini harus pakai bersama itu setengah jam. Habis itu 1 jam sampai sekarang 2 jam. Malam pagi 2 jam. Saat dalam 1 minggu ibu 1 hari saya nggak libur pakai terus. Harus semangat, nggak pernah libur kalau saya harus pakai terus. Optimis dan semangat ya. Dari tadi tuh Pak Taufik tuh selalu bercerita dengan optimis, semangat. Hidup mati itu urusannya Allah gitu ya. Kita manusia cuma bisa berusaha. Berarti kan sudah hampir 7 tahun sejak vonis itu ya. Pasti ada naik turunnya gitu. Mungkin kita lihat Pak Taufik semangat, optimis, tapi pasti ini saya mau balik lagi nanya ke Mas Torik. Selama ini ada nggak sih, tadi kita mau main jalan kenangan gitu, kenangan di Mas Torik tentang hal terberat yang Mas Torik lihat dialami sama ayah. Itu jadi momen paling berat yang Mas Torik lihat dari perjuangan ayah untuk bisa sembuh berdamai dengan vonis kanker lidah. Itu waktu saat pertama kali. Jadi pertama kali kan bapak itu kan mengeluhkan sariawan kok sudah 6 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Jadi awalnya sariawan ya Pak ya. Jadi saya kan berpikir yang enggak. Soalnya dari sariawan itu banyak sekali penyakit-penyakit yang awal mulanya timbul dari sariawan. Terus ya, ini kata-kata dokter ya. Ini mungkin kalau ada yang sariawan itu hati-hati ya. Dari sariawan itu banyak sekali penyakit yang mungkin bisa timbul. Nah itu dari sariawan kok nggak sembuh-sembuh 6 bulan kok. Terus lama-lama kok ngerasa ada benjolan di bawah lidah. Jadi itu saya khawatir, wah apa jangan-jangan ini tumor ya. Nah itu langsung saya bawa ke rumah sakit. Saya periksa ternyata itu datang hari Jumat. Nah itu langsung kata dokter, yaudah Senin nanti ini kayaknya mengarah ke tumor. Ayo Senin kita lakukan biopsi gitu. Jadi maka dan alhamdulillah bapak wis nurut. Jadi nurut apa yang saya katakan, saya gini, Pak ini disuruh dokternya gini Pak gini. Yus, bapak alhamdulillah nurut. Ya wis jadi Senin itu langsung di ini, terus hasilnya 1 minggu. Nah ketika keluar hasilnya saya nggak bilang ke bapak kalau itu tumor ganas. Jadi kalau Pak itu tumor biasa gitu. Kalau nek ngomong tumor ganas, bapak ngedrop. Terus nggak lama kemudian ya pas waktu kontrol ya dokternya yang kan, bilang ya. Dokter bilang, terus bapak juga akan baca juga ya. Nah waktu itu bapak lemes, apalagi ketika itu di edukasi bahwa ini nggak lama gitu. Bahkan bapak wis kayak lemes, drop, ibu dengar juga, ibu tambah drop. Jadi saya waktu itu bingung, waduh, bapak ibu lemes, apalagi bapak wis ngeluhkan, kan orang lemes kan imunnya turun juga. Nah, jadi tambah kayak ngerasa tubuhnya wis gak kuat di sini. Nah, itu adalah pertama kali titik terendah. Makanya saya bela-belain wis izin ke dosen kalau saya libur dulu 1 minggu gak kuliah, wis fokus ke bapak aja. Jadi saat itu posisinya masih mahasiswa kedokteran ya Mas ya. Dan Mas Torik yang tahu duluan. Iya. Jadi sebenarnya yang lemes duluan itu Mas Torik ya. Iya. Jadi mungkin sempat galau juga apa mau diungkapkan ke bapak dan ibu. Tapi pada akhirnya ya tahu juga dari dokter. Itu jadi momen dimana Mas Torik ngelihat ya mungkin itu hal yang terberat yang bapak jalani. Tapi kalau misalnya momen yang Mas Torik ngelihat bapak sebagai, aduh bapak itu benar-benar pejuang, itu ada nggak di sepanjang kenangan Mas Torik membersamai bapak dalam kita sama-sama ngelawan sakit kanker ini? Ya alhamdulillah bapak itu waktu tadi momen-momen tadi bapak ibu ngedrop itu kurang lebih 1 minggu. Ketika itu waktu ngedrop saya bingung, tanya ke dokter sana kok gini, tanya ini bingung. Terus saya langsung ke keluarga. Jadi kebetulan ibu saya 8 bersaudara, bapak 4 bersaudara. Jadi keluarga besar. Saya datangi ke kantornya, kebetulan alhamdulillah keluarga ini satu kantor semua, jadi satu perusahaan keluarga gitu. Saya datang di ruang meeting, saya bilang, Om, Tante, Pak D,
bapak ini sakit, ini hasilnya ternyata tumor ganas, ini direncanakan ini, terus kebetulan itu Pak D juga, nggak bisa itu nanti kalau habis gini. Gini-gini tuh maksudnya gimana nih? Maksudnya kan Maksudnya? kalau orang kan kemo apa kan pasti efek sampingannya banyak. Jadi kalau misal orang sakit kanker Iya. itu biasanya dokter akan menganjurkan operasi gitu, kemudian kemoterapi, Iya, radiasi, dan tadi resikonya banyak gitu Iya. ya. Jadi makanya keluarga jangan dulu, tunda dulu kemonya. Kita cari solusi yang lain. Kalau memang perlu di Indonesia nggak ada, kita siap nanti kita berangkatkan cari ke negara lain, ke Singapura apa ke Jepang terserah. Alhamdulillah kebetulan itu keluarga juga support. Ya udah saya ceritakan juga kondisi bapak sekarang juga ngedrop di rumah sama ibu, melihat kaget kondisinya. Terus alhamdulillah keluarga satu persatu datang ke rumah ngasih support, dan alhamdulillah bapak semangat lagi, Pak. Ternyata ada salah satu om yang ternyata teman dari Pak Warsito sendiri, dulu di kuliah di Jepang, ternyata satu apartemen juga. Nah itu kebetulan itu bapak disarankan ke Pak Warsito, dan alhamdulillah Pak Warsito waktu itu dihubungi bisa nyambung, terus ya udah bawa ke sini saja nanti. Terus bapak ya udah ngikut apa kata Pak Warsito, apa ini semangat pokoknya dipakai terus rompine, gak pernah libur. Oke, jadi setelah Mas Torik konsultasi gitu ya ke om tante, itu ternyata malah nggak disaranin untuk mengikuti alur tindakan yang biasanya disaranin sama dokter gitu ya secara medis, tapi diperkenalkan sama teman kuliah saudaranya Mas Torik yang dulu pernah omnya yang pernah sama-sama kuliah di Jepang gitu, dulu pernah satu apartemen pas kuliah di Jepang dan punya inovasi gitu ya untuk menyembuhkan sakit kanker. Di situ baru Mas Torik ngeliat, oh bapak ini benar-benar pejuang ya gitu, nggak larut dalam tadi mungkin sedih, nggak larut dalam putus asa gitu, tapi beneran mau berjuang dan mau ngikutin kata Mas Torik ya. Ini Mas Torik anak ke berapa? Anak kedua dari dua bersaudara. Oh, anak kedua dari dua bersaudara ya. Justru malah itu ya Pak, ngikutin kata si bontot malah ya Pak ya. Biasanya kalau ininya pendapat umumnya gitu ya, kalau si bungsu itu malah yang paling gak didengerin gitu ya, karena dianggapnya anak bawang. Ini malah Pak Taufik percaya banget sama anaknya. Apa yang bikin Bapak mau nurut-nurut aja Pak, selain karena mungkin Mas Torik dokter ya? Bukan, saya itu yang bontot justru sama orang tua sangat perhatian, terus juga saat sama orang tua perempuan atau ayah itu saat. Jadi dia itu saya kasih kuliah atau saya kasih mobil, saya kasih uang 1.000 lebih, nggak pernah besar. Susah itu saya ini, dan ibu nggak pernah nambah mobil, nggak pulang, susah. Jadi saya ini saya nurut, Amanah nurut ya. Jadi saya percaya. Saya sendiri maksud sama orang tua nggak terpakai. Saya juga lahir menurut saya. Bahkan saya seperti saya ini dari anak duduk Pak. Nah kalau Mas Torik sendiri, padahal kan Mas Torik dokter begitu ya, dan dokter sudah itu ya mengungkapkan gitu ya, sudah ngasih tahu sebenarnya alurnya itu harusnya tadi kemoterapi gitu dan sebagainya. Tapi kenapa Mas Torik malah mengikuti saran Om untuk tadi mungkin alternatif gitu ya, untuk mengikuti pengobatan alternatif. Padahal kan dokter nih Mas Torik. Karena kan saya lihat juga literatur kan ya memang kalau dari alur penata laksanaan, alur pengobatan kan memang orang kanker kan ya selain di biopsi ya, di operasi juga dilakukan, dilihat dulu kankernya apa, jenisnya apa. Kalau memang ini ya kemoterapi, kalau itu ya di foto sinar gitu. Jadi kebetulan ya saya nurut dengan keluarga juga, dan juga saya literatur juga saya baca kok efek sampingnya banyak, kok gini ya. Saya juga khawatir, apalagi kan lidah itu ya mohon maaf ya, kalau orang kemoterapi itu kan sel sehat sama sel yang sakit itu kan diserang semuanya.
kalau misalnya dilakukan kemo atau sinar, itu kan menyerang sel-sel sehat. Nah itu kan secara logika kalau sel sehat di lidahnya mati, nanti kan susah makan, terus kering. Jadi nanti komplikasinya kemana-mana, bisa bibir kering, pecah-pecah, malah nafsu makannya turun, malah tambah ngedrop. Nah itu salah satu pikiran saya, kenapa saya ini tunda dulu. Bukan saya menolak, enggak kemo, enggak sinar, enggak. Tapi saya menunda dulu untuk mencari alternatif lain, sekiranya mana yang lebih baik. Ternyata dari keluarga seperti itu setuju, terus sepakat, ya wis. Berarti setelah divonis itu Bapak belum sempat operasi Pak atau sudah? Oh sudah operasi. Operasinya itu untuk diangkat sel kanker itu sudah. Iya. Jadi waktu kemarin pas Jumat itu ke dokter dilakukan, yowes ini biopsi. Jadi biopsi itu kan pengambilan sel, pengambilan tumor. Nah itu kebetulan kalau dokter onkologi kemarin, yaudah ini saya ambil separuh juga gitu. Jadi itu kan lidah, ada lidah, jadi diambil sepertiga kan sebelah kanan, jadi sepertiga gini. Jadi makanya sekarang tinggal sisa, jadi sisa sebelah sininya, sebelah kiri, dan yang diambil sebelah kanan. Nah biar habis dioperasi, biar bentuknya sama kayak lidah, yang lidah sehat ini ditarik, ditutup gini. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi nggak bisa melet, tapi bentuk kalau dibuka mulutnya bentuknya sama kayak lidah, tapi nggak bisa melet. Berarti perubahan apa aja yang Bapak rasain setelah operasi itu Pak? Setelah operasi saya satu minggu nggak makan dari sini. Ya waktu setelah operasi. Belum bisa masuk makanan. Baru itu. Habis itu makan itu nggak boleh makan yang kasar. Sampai sekarang makan kasar susah. Harus yang lembut-lembut bubur gitu ya Pak? Nasi nggak apa-apa, tapi yang lemes. Kalau kita biasanya tahu fungsi lidah untuk perasa, itu masih Pak, misalnya tadi Bapak suka minum teh yang pahit atau yang manis gitu itu? Perasa. Oh, berarti nggak ada ini ya, nggak ada masalah dengan fungsi lidah ya? Karena pernah dicongkel gitu kali ya, tadi buat diambil selnya gitu. Jadi sepertiganya udah diambil gitu Pak ya. Cuman yang kesusahan itu kan fungsi lidah kan selain perasa kan juga mengarahkan makanan. Makanan kan orang mengunyah kan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah ini kan nggak bisa nggak bisa melet lah. Berarti kan goyang-goyang nggak bisa. Jadi kadang miring, kadang ini, kadang gitu. Manual pakai tangan, nggak otomatis pakai lidah. Sama orang mau, teman-teman mau. Harus lama-lama apa? Nyangkut apa? Apa namanya? Kalau misalnya gini bisa keluar. Oh, lidah keluar. Saya Kayak jorok gitu loh. Jadi saya mau. Saat itu Bapak posisinya masih produktif kerja atau sudah pensiun? Masih. Saya kebetulan saya kantor gitu. Tapi enggak Untuk bicara misalnya mimpin rapat, presentasi. Iya, tapi pada saat itu habis sakit, saya harus kan masuk memang saya begini sesuai saya jadi anak buah saya ambil sampai terus lama-lama saya susah lalu saya pensiun dulu saya anak saya yang paling banyak interaksi sama orang, makan, ngasih tangan, terus wawancara, terus wawancara dengan apa? Di sana hasilnya tersinggung,
tensi, dapat emosi. Ya, karena kan mau mengarahkan orang, tapi kan orangnya juga mungkin nggak paham gitu. Apa? Saya semakin banyak susah. Kan tensinya semakin tinggi. Menurut saya. Jadi setelah pensiun dini itu baru mungkin mulai pengobatan alternatif atau gimana nih alurnya? Oh itu sudah. Jadi habis operasi Masih saja. keluar hasil biopsi tadi, hasil PA patologi anatominya, terus selang 2 minggu langsung ke sini. Oh, jadi nggak lama ya? Memang berarti nggak sempet mungkin kayak kemoterapi itu nggak, jadi cuma operasi yang biopsi aja. Terus setelah memutuskan untuk terapi ya pengobatan alternatif ke Dr. Warsito, itu apa yang disampaikan tadi Dr. Warsito, apa yang kemudian Bapak lakukan gitu? Apa yang disampaikan sama Pak Warsito itu ya saya paham, pakai begini, terus suruh minum sehat, albumin, terus pakai ini, apa sama saya lakukan semua. Jadi saya nggak pernah saya patuh. Coba Mas Rik bantu deh Mas, perbedaannya kalau menurut Mas Rik sebagai dokter gitu ya, dari apa yang biasanya disarankan oleh dokter secara medis dengan apa yang disarankan oleh Dr. Warsito ini gitu. Bagaimana perbedaan cara kerjanya dalam mengatasi kanker? Jadi ini saya kan meskipun dengan Pak Warsito, maksudnya melewati dengan pakai rompi, ini saya bilang ke Bapak, Pak, wis ayo iki dirutini iki dengan melihat nanti monitoringnya pakai apa? Pakai MRI. Jadi Bapak alhamdulillah setiap tahun saya agendakan pertengahan tahun itu MRI. MRI itu adalah untuk melihat kondisi lidahnya, apakah kankernya semakin banyak atau malah berkurang. Kayak semacam scan gitu ya. MRI. Jadi soalnya kan lidah kan nggak bisa di CT scan. Harusnya kan MRI dengan kontras, dimasukkan pakai kontras. Jadi nanti di fotonya kan kelihatan konsistensinya, terus apa ada penyebaran nah itu kebetulan ya wis Pak, ayo kita ikuti arahan Pak Warsito sembari kita MRI Pak, kita evaluasi setiap tahunnya ini gimana kondisinya. Kalau memang di tahun pertama kok kondisinya tambah banyak ya nggak kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya kok tambah berkurang terus Bapak ngerasa enak, ya wis kita lanjutkan. Nah, waktu itu, MRI kan saya kan nggak enak langsung datang ke tempat lab MRI. Jadi saya juga setiap waktu sebelum ke MRI saya minta ke dokter onkologi rujukan, Pak minta tolong dibuatkan rujukan MRI. Jadi selain kontrol di sini juga kontrol di salah satu rumah sakit di onkologi juga. Yang operasi dulu. Nah, yang operasi dulu. Setelah operasi jadi saya dua. Setelah operasi sama hasil. Dan alhamdulillah hasil dari MRI setiap tahunnya konsistensinya itu semakin menipis. Jadi kan dulu awal kan lidahnya kan kayak keras, keras gitu. Karena sel kankernya iya. itu. Terus alhamdulillah dari setiap tahun ke tahun semakin menipis. Meskipun nggak langsung menipis gitu kan, ada progresnya. Jadi makanya dari itu ya udah Pak, kita lanjutkan, kita ikuti sesuai arahan Pak Warsito. Nah, arahannya Pak Warsito itu bentuknya apa sih? Melakukan apa atau dilakukan apa? Nah, arahan dari Pak Warsito yang pertama, Bapak ini kan ada 2 alat. Pakai alat berarti helm ya. Dan pakai rompi. Helm dan rompi. Padahal yang sakit lidah. Ya. Oh, tapi pengaruhnya tetap ya, Pak. Ya, soalnya kemarin kan saya tanyakan juga ke Pak Warsito, kenapa Pak kok pakai 2? Ya, ini kan tahu sendiri, ini kan kanker, metastasis, bisa berkembang biak. Metastasis itu penyebaran ya. Nah, penyebaran itu. Jadi makanya kita buat mengisi biar nggak melakukan penyebaran. Jadi kita obati lah, jadi lebih dini lah biar nggak ini. Soalnya kebanyakan kalau kanker lidah, kalau misalnya terapinya kurang pas, kan bisa cepet menyebar. Di helm dan di rompinya ini ada apa sih emang Mas yang biasanya Mas kan tersering perhatikan? itu kanker itu kan nyebar ke paru-paru. Biasanya tersering
paru-paru dan kondisi yang paling dekat. Nah, selain paru-paru kan juga kepala, makanya Pak Warsito kemarin membekali 2, kepala sama paru-paru. Nah, di helmnya itu gitu yang diklaim bisa pengobatan gitu alternatif, memang helmnya itu bekerjanya seperti apa? Ya itu helmnya tinggal make terus disambungin ke power bank gitu. Jadi Bapak ini waktu aktivitas kadang itu kayak masih aktif di kerja, itu waktu istirahat kadang sambil membaca atau apa sambil pakai helm. Berarti sambil Bapak kerja, helm dan rompi itu kayak bekerja mungkin ada gelombang gitu ya. Gelombang yang tadi mencegah atau menjaga supaya si kankernya itu nggak menyebar. Yang Mas Tori perhatikan nih, karena Mas Tori kan dokter ini, makanya saya tanya terus gitu, mungkin bedanya apa? Karena kalau radiasi itu juga gelombang, gitu ya Mas ya. Terus yang Mas tadi sempat sampaikan kalau misalnya di kemoterapi itu kan juga di apa sih tadi Mas bilang di sinar gitu ya? Beda. Kemoterapi gimana? Kemoterapi itu kan kayak masuk cairan gitu, ya? Obat. Iya. Yang dimana melewati pembuluh darah. Yang nanti pembuluh darah itu kan akan menyerang sel-sel, baik sel yang sehat maupun sel yang sakit. Nah itu. Kalau yang radiasi itu foto. Jadi semisal kondisi kankernya di payudara, ya udah kayak disinar di cahaya gitu. Nah kebetulan Bapak di lidah, apalagi lidah nanti kalau disinar kan pasti nanti kena sekitari. Nah gitu. Nah, sedangkan di Pak Warsito ini kan tinggal pakai helm, dicolokin ke power bank atau kayak alat power supply-nya itu kan nanti keluar kayak aliran-aliran listrik tegangan rendah. Nah itu kan saya juga heran, kok bisa aliran listrik kok bisa sampai kanker? Ternyata memang benar. Saya baca-baca juga, saya tanya ke Pak Warsito, ternyata bisa. Dan setelah pakai itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Kayak jadi tuh bau, kencingnya bau, terus jadi ngeludah. Jadi kayak rasa lidah itu lebih nggak keras, lebih lentur, lebih enak, lebih lembek lah. Itu yang saya adalah inovasi yang mungkin sangat bagus sekali sih. Oke, ini saya sebagai awam ya gitu mencoba mencerna langkahnya dokter dengan dokter gitu ya. Mungkin kalau yang dokter tadi itu kedokteran bidangnya, kalau yang dokter kalau tadi listrik berarti fisika gitu kali ya, pakai gelombang radiasi gitu. Kalau yang kedokteran tadi mungkin pakai cahaya yang itu panas tadi ya, dan nggak bisa jadi itu nggak cuma si kankernya aja yang kena gitu kan ya, malah mungkin yang lainnya juga kena. Tapi kalau yang pakai tadi helm dan rompi itu pakai getaran gitu ya, arus listrik rendah gitu ya. Mungkin Bapak nggak merasakan tadi panas atau apa, Bapak bisa sambil beraktivitas gitu ya. Cuma mungkin hasilnya jadi keringatnya tadi lebih bau dan sebagainya. Namun itu juga ternyata bekerja ya gitu. Kalau dari Pak Taufik sendiri menjalaninya tetap sakit nggak sih Pak? Atau tetap menyiksa nggak sih Pak? Ya, kalau menyiksa. Menyiksa itu apa? Panas kan, rompi panas terus semua ya. Tapi namanya berusaha nggak apa-apa. Asalkan saya bermain, saya tetap sini. Asalkan sambil main HP, main biasa. Main sama putu. Sama putu. Main sama putu ini. Mas main sama ini apa cucu? Oh cucu ya, ngomong cucu sambil pakai alat gitu ya Pak. Nggak terasa. Nggak terasa. Tapi rasanya itu panas sumuk. Berkeringat. Habis itu berkeringat sumuk terus hasil. Oh gatel. Gedemet ya. Kalau saya ngebayangin ya mungkin alatnya itu bekerja. Karena apa? Sumuk apa? Tapi lama-lamaan biasa. Biasa nggak apa-apa. Terus habis itu waktu saya pakai jam. Berapa lama emang Pak? 2 jam. Oh 2 jam setiap hari hanya 2 jam aja. 4. Pagi 2 jam, malam 2 jam. Awal-awal itu nggak setengah jam. Awal-awal pertama 10 menit. Dan habis itu setengah jam. Perlahan-lahan ya? Habis itu sangat biasa. Selama berapa
Lama. Terus lah. Ini masih Pak? Iya. Oh masih. Oh awalnya setengah jam gitu kemudian. Enggak. Gimana? Jadi kalau saya nggak ada nggak ada apa, ya langsung 2 jam. Oh 2 Tapi jam. waktu saya pakai terus waktunya sama Tuhan, itu yang alhamdulillah sama Tuhan sama apa, ya sama habis sama kembalilah akhir sampai selesai. Nah kalau malam itu saya pakai habis itu sampai tidur. Oh berarti bukan cuma 2 jam, jangan lupa ya selama tidur juga dipakai terus. Iya. Gimana? 2 jam. Oh, Itu 2 jam. 2 jam nanti tidur. Oh Di stop pokoknya, buat jadi. pokoknya sudah di set alarmnya itu 2 Iya jam. sama Tuhan. Sekarang juga sampai sekarang masih. Sampai saya. Kadang biar nggak bosen itu ikut saya keliling ke sana, ya udah di mobil, Oh. kadang keliling kan sambil terapi sambil di jalan, Terus ambil sapu ambil. ikut sambil Ada sama wahai apa namanya mahal-mahal wah itu sapu habis sapu kalau nyampe mau sampai apa bahasanya belum ya mahal-mahal habis itu mahal sama umroh itu saya bawa. Umroh juga dibawa. Iya, saya sahur dari itu saya nggak pernah upset. Jadi, wah, untuk bangga paham sama susah kembali dan saya susah sopir saya ini harus harus tak ambil bambuan. Oh. Ada caranya ya, udah mengatur strategi ya supaya bisa lolos. Umroh saya bawa. Jadi habis itu saya bawa umroh saya bawa. Boleh dipakai wudhu gitu Pak, misalnya kena air kecipratan air nggak apa-apa? Enggak, Oh tetap dilepas. Oh. Jadi kalau Ya, mahal, tawafnya. kalau mahal ya fokus mahal itu. Tapi ada kelihatan siapa. Yang jelas selama beberapa hari Bapak umroh itu tetap Iya, ada waktu terapi ya. enggak pernah absen. Setiap hari selama sekitar mungkin udah berapa tahun? 7 tahunan gitu ya. 2 jam itu Bapak tetap pakai alatnya. Terus bagaimana perkembangannya nih kalau Mas Taufik lihat sebagai dokter? ya alhamdulillah dari kondisi klinisnya aja, maksudnya awal dulu kan Bapak apa ya kayak lemes, terus juga kayak barang kan kesusahan barang, terus kondisinya lemes. Terus enak. Enak. Tahan susu nggak boleh makan apa? Tahan. Terus saya 5 tahun nggak makan tahan. Dietnya apa aja nih Pak? Kalau tadi terapinya kan pakai alat dari Pak Warsito, kemudian untuk mengaturkan pola makan, Pak Warsito menerangkan boleh makan apa saja. boleh makan apa aja. Tapi sakit sebulan anak pengen. Hanya waktu kepingin saja. Sama tapi saya saat pada itu saya 5 tahun nggak makan. Sakit nggak apa makan. Habis itu 5 tahun susah apa saya makan semua. Bahkan sekarang itu sudah bisa makan gitu loh, balungan. Baru Iya. Kan daging nggak boleh Pak. Awal-awal. Ya, awal-awal. Oh. Sekarang Sekarang sudah habis Udah puasa 4 tahun. habis puasa ya bisa makan semua. Makan apa? Terus jadi sekarang wis maam semuanya. Padahal biasanya kalau seumur Bapak walaupun gak sakit kanker pun itu biasanya menghindari apa ya kan takut kolesterol gitu kan. saya apa Soto keke lah. kemarin baru anak saya sudah susu Ya alhamdulillah enggak apa-apa. apa Pikirnya makan ya Pak. susu nggak boleh habis makan susu apa enggak alhamdulillah sehat. Nih Bapak kan sehatnya Mas, bisa ngobrol sambil ketawa-tawa. Pernah ada momen Bapak yang beneran lemes gak? Waktu pas awal ketahuan sakit itu memang Bapak kondisinya tuh sakit yang memang terbaring gitu terus kayak lemes. Apa yang memang dari awal ya Bapak sebenarnya kelihatannya secara fisik dari luar ini ya sehat-sehat aja. Kalau dari awal itu kan di lidah kan nggak tahu, nggak ada luka, nggak ada apa kan tubuh nih. Ya cuma waktu gejala ya itu tadi sariawan, terus Bapak kan lemes, makme barang ya nggak mau nggak seberapa ya nob, jadi lemes. Semangat jadi Bapak selalu semangat. saya nggak rasa bahwa itu nggak tahu hal itu
sumber nggak tahu. Wah, sama istri saya sama tak bisa Pak. Apa nggak bisa nggak. Lama-lama benzel sama saya. Bisa. Bandel ya Pak ya. Sampai 6 bulan ya baru mau periksa. Sama istri saya sama mama sambel. Habis ketahuan. Saya mau nanya, Bapak kan sesemangat ini Pak, seoptimis ini. Apa sih yang bikin Bapak bisa sesemangat dan seoptimis ini? Itu saya mau nanya itu Pak. Saya semangat sebelum itu ya. Saya baru masuk kuliah. Saya ini operasi sekali operasi. 7 kali operasi. Oh, saya pikir sekali operasi Nah. doang. Oh, Sekali operasi tapi saya beda-beda. Operasi batu Batu ginjal. ginjal itu 4 kali lalu. Batu Itu ginjal. di rumah sakit ternama itu katanya dia menemukan paling besar. Bapak sudah pernah operasi ginjal 3 kali. 3 kali. Di rumah sakit itu yang paling lama dengan biaya termahal sebelum divonis kanker. Terus operasi mata katarak. Nah, dua-duanya. Walah. Terus habis itu operasi ini ya. Tidak. Itu 2 kali operasi. Masuk ICU 2 kali. Masuk Masuk ICU ICU 2 2 kali. kali. Itu Ya. pas 2 kali. 2 kali. Ginjal. Pas ginjal. Oh. Itu operasi ginjal itu operasi sudah pendarat masuk habis kan masuk ke ICU. Habis masuk ICU Dilanjutkan lagi. sembuh, sembuh masuk lama sembuh operasi lagi. Dilanjutkan lagi operasi. Jadi semangat dan optimisme Bapak ini nggak lahir tiba-tiba ya, gitu karena sebenarnya Bapak udah pernah mengalami hal-hal yang mirip sebelumnya ya. Berarti Pak Taufik bukan cuma seorang survivor kanker, tapi juga survivor ginjal gitu ya, dan juga sudah sembuh dari katarak tadi ya. Oh, saya baru tahu Pak. Itu mungkin kalau kita lihat yang sekarang gitu ya, oh ya udah Pak Taufik seorang yang optimis, semangat, tapi kita nggak tahu apa yang pernah Pak Taufik alami sebelumnya. Bukan cuma dimulai dari pas Bapak divonis kanker ternyata ya Pak ya. Dari sebelum itu gitu Bapak sudah mungkin berusaha menyusun semangat gitu ya, menata lagi, roboh lagi, bangkit lagi. Bukan cuma proses yang mungkin 7 tahun terakhir. Oke. Terakhir nih, udah mau 1 jam kita ngobrol. Untuk Mas Torik deh. Bagaimana Mas Torik ngelihat sosok Bapak dengan apa yang sudah Bapak alami, bukan cuma survivor kanker ya, tapi juga survivor penyakit-penyakit yang sudah Bapak lalui sebelumnya, dan apa yang pengen Mas Torik sampaikan ke Bapak? Ya, kalau pesan saya untuk Bapak ya tetap semangat, ya tetap semangat dan optimis. Insya Allah semua penyakit itu kan ada obatnya. Apalagi di Al-Quran kan sudah dijelaskan, Quran surat Al-Insyirah itu kan semua penyakit pasti ada obatnya. Jadi Bapak gak usah khawatir meskipun divonis diagnosis apapun dengan ganas atau apa, insya Allah semua ada obatnya. Tinggal kita sebagai manusia untuk berusaha semaksimal mungkin. Nanti kalau kita sudah berusaha dan pasrah, insya Allah nanti pasti ada jalannya, pasti ada obat lah yang nanti ketemunya. Sekarang apalagi Bapak ini kan anak-anaknya kan punya 2 anak sudah besar, apalagi sudah berkeluarga ya wis sudah punya cucu, gak usah mikir sekarang tinggal anaknya, sekarang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi gak usah berpikir yang aneh-aneh. Karena awalnya Bapak bilang Bapak tuh semangat karena ngeliat anak mau kuliah gitu ya, mau lulus. Saya awal saya wah mampu saya berjuang. Anak saya jangan seperti saya. Bagaimana anak saya seperti saya. Jadi saya semangat berusaha, semangat anak-anak saya harus seperti saya. Jadi saya begitu. Apapun anak saya lebih baik anak saya daripada saya. Jangan sampai anak saya di bawah saya. Itu semangat saya.
Saya sakit ini alhamdulillah anak-anak saya itu sangat peduli semua. Sangat peduli dari saudara Ipa, apa itu peduli. Terus mas jangan tahu kemana saja akan saya bantu. Biaya pun gak mikir keluarga Bukan semuanya. cuma keluarga kecil ya, tapi juga keluarga besar tadi ya, om tante, kakak adik bapak gitu ya, apapun disupport ya Pak ya. Kalau gitu untuk Pak Taufik ada nggak yang mau disampaikan gitu ke pendengar yang mungkin lagi mengalami masa-masa sulit? Jadi saya menghimbau pada saudara-saudara semua ya, jadi harus punya usaha apapun jangan meremehkan. Jadi awalnya saya meremehkan, saya awal nggak tahunya ternyata tumor hangat. Jadi bersalah saya tahu. Nah, Ini saya ulangi dulu ya Pak ya. Ini buat para pendengar yang pertama, jangan suka meremehkan penyakit apapun ya. Ya, jangan suka meremehkan penyakit apapun. Jadi padahal sakit itu nggak kelihatan. Seperti tumor, seperti apa nggak kelihatan. Awalnya diremehkan, tapi itu bahaya. Jadi, ya, usaha apapun kalau bisa, besaran atau apa, biar nanti tahu. Nah, nanti itu solusinya apa atau apa itu nanti tahu. Jadi, seperti saya itu awalnya meremehkan, tapi lama-lama tahu, begini. Jadi, alhamdulillah nggak sampai asep gitu, nggak sampai telat. Jadi saya menghimbau pada semua yang melihat atau mendengar apa ini, saya mengatakan semua harus peduli pada dirinya masing-masing. Jadi semua berusaha, jadi kita harus optimis bahwa semua sesuatu pasti Allah itu menghindari begini pasti akan mencari jalan keluarnya. Oke baik, terima kasih banyak. Ini Pak Taufik, Mas Thorik sudah jauh-jauh dari Gresik. Semoga semangat dan optimismenya Pak Taufik ini menular juga ke semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And this is their story.